Halo semuanya, nama saya Roni Hartono Pandiangan dengan NIM 2235243 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPMN pembuatan SIM di Polres. Oke, kita akan ke aplikasi Visio. Adapun proses yang saya buat untuk pembuatan SIM ini adalah 7 proses. Proses yang pertama yaitu prosedur pemohon SIM, yang kedua pemeriksaan berkas, yang ketiga proses pembayaran PNBP, proses registrasi, proses ujian teori, proses ujian praktek, yang terakhir proses pengambilan SIM. Nah, sekarang kita ke proses yang pertama yaitu proses prosedur pemohon SIM. Adapun langkah pertama yaitu pemohon tiba di Satpas, kemudian pemandu SIM menerima pemohon dan mengarahkan sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, pemandu SIM memberikan dokumen untuk diisi oleh pemohon. Selanjutnya, pemohon mengisi formulir dan pergi ke loket 1. Proses prosedur pemohon SIM pun selesai. Selanjutnya, kita berlanjut ke proses yang kedua yaitu proses pemeriksaan berkas. Dimulai dari pemohon tiba di loket 1, kemudian pemohon memberikan berkas kepada petugas loket dan petugas loket menerima berkas. Selanjutnya, petugas loket 1 memeriksa kelengkapan berkas pemohon. Apakah berkas lengkap? Jika ya, maka petugas loket 1 memberikan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menerima nomor antrian. Selanjutnya, pemohon menuju loket 2 dan proses pun selesai. Dan jika tidak, maka petugas memberitahu pemohon untuk melengkapi berkas. Kemudian, pemohon melengkapi berkas kembali dan memberikan berkas kepada petugas dan proses sebelumnya. Selanjutnya, kita akan pergi ke proses pembayaran PNBP, yaitu proses yang ketiga. Proses dimulai dari pemohon tiba di loket kedua, kemudian pemohon melakukan pembayaran sesuai tarif. Selanjutnya, petugas loket 2 menerima pembayaran dari pemohon, kemudian petugas loket 2 memberikan bukti pembayaran kepada pemohon dan pemohon menerima bukti pembayaran tersebut. Kemudian pemohon menunggu antrian dan proses pun selesai. Selanjutnya kita akan ke proses registrasi. Proses ini dimulai dari pemandu SIM memandu pemohon untuk masuk ke ruang identifikasi atau foto, sidik jari, dan tanda tangan. Selanjutnya, pemohon masuk ke ruangan, kemudian melakukan identifikasi foto, sidik jari, dan tanda tangan. Apakah sesuai? Jika ya, maka pemohon masuk ke ruang ujian teori untuk melakukan ujian teori. Jika tidak, maka pemohon melakukan identifikasi ulang dan proses pun selesai. Selanjutnya yaitu kita beranjak ke proses ujian teori. Proses ujian teori dimulai dari petugas ujian teori menerima pemohon SIM untuk melakukan ujian. Selanjutnya, petugas ujian teori memberikan tata cara petunjuk ujian SIM kepada pemohon. Kemudian, pemohon menerima tata cara petunjuk ujian SIM. Selanjutnya, pemohon melaksanakan ujian. Apakah pemohon lulus? Jika tidak, maka pemohon melaksanakan ujian kembali setelah 7, 14, dan 30 hari setelah pemohon dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya, pemohon mengambil uang tarif PNBP pembayaran SIM di loket 2. Proses selesai. Dan jika ya, maka pemohon masuk ke ujian teori untuk pemohon masuk ke ruang ujian praktek. Saya ada typo sedikit. Dan proses pun selesai. Selanjutnya kita ke proses ujian praktek. Proses ujian praktek ini tidak tidak terlalu berbeda dengan proses yang sebelumnya, yaitu proses ujian teori. Adapun proses ujian praktek, saya salah ketik di sini. Adapun proses yang pertama yaitu petugas ujian praktek menerima pemohon SIM.
Kemudian petugas ujian praktek memberikan tata cara petunjuk ujian praktek SIM kepada pemohon. Kemudian pemohon menerima tata cara petunjuk ujian praktek SIM. Selanjutnya pemohon melaksanakan ujian. Apakah pemohon lulus? Jika ya, maka pemohon masuk ke ruang tunggu untuk mengambil SIM di loket 3. Dan jika pemohon tidak lulus, maka kembali seperti proses sebelumnya, maka pemohon melaksanakan ujian kembali setelah 7, 14, dan 30 hari. Selanjutnya pemohon mengambil uang tarif PNBP pembayaran SIM di loket 2 untuk pengembalian dana, maka proses pun selesai. Selanjutnya, proses yang terakhir yaitu proses pengambilan SIM. Proses pengambilan SIM dimulai ketika petugas loket 3 memanggil nomor antrian pemohon, kemudian pemohon masuk ke loket ketiga. Selanjutnya pemohon menandatangani buku registrasi pengambilan SIM atau bukti pengambilan SIM. Selanjutnya petugas loket 3 memberikan SIM kepada pemohon dan pemohon menerima SIM dan proses pun selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait tentang proses BPMN pembuatan SIM di Polres. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.